Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di negeri Baghdad yang makmur, Baginda Raja tiba-tiba mengadakan sayembara yang sangat aneh dan membuat gempar seisi kota. Isinya adalah, barang siapa yang bisa menggerakkan pedang ini tanpa menyentuhnya, akan aku hadiahi dengan emas seberat pedang itu. Seru Baginda Raja sembari menunjuk sebilah pedang panjang yang ditancapkan di tengah lapangan istana. Pedang itu adalah pusaka kerajaan, terkenal berat dan tajam, terbuat dari besi murni. Warga Baghdad pun berbondong-bondong berkumpul untuk menyaksikan siapa yang bisa menaklukkan tantangan mustahil tersebut. Berita tentang sayembara ini pun tersebar dengan cepat. Tak lama kemudian, para pendekar, tabib, penyihir, bahkan tukang sulap pun ikut mencobanya. Mereka membawa mantra, air jampi, tali siluman, dan berbagai alat aneh. Namun, semuanya gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Dan sementara itu, Abu Nawas sedang duduk di warung kopi dekat masjid. Ia sama sekali tak tahu menahu soal sayembara itu. Sampai sahabatnya yang bernama Karim pun datang tergopoh-gopoh sambil membawa sepiring kacang rebus. Abu, teriak Karim ngos-ngosan. Kamu ini seperti dikejar kambing kurban saja, jawab Abu Nawas tenang sambil mengaduk kopinya. Itu Abu, Baginda Raja bikin sayembara aneh. Katanya siapapun yang bisa menggerakkan pedang tanpa menyentuhnya akan diberi emas. Tapi semuanya gagal Abu. Penyihir dari Basrah pun tak mampu. Jelas Karim bersemangat. Abu Nawas pun mengernyitkan dahinya. Menggerakkan tanpa menyentuh? Aneh sekali. Apa pedangnya ditanam dalam es? Bukan Abu, ditaruh di lapangan istana. Berdiri tegak, tapi diam 1000 bahasa. Kamu harus lihat sendiri Abu. Dan karena penasaran, Abu Nawas pun pergi ke istana. Ia melihat pedang itu memang tampak biasa, namun tantangannya itu luar biasa. Setelah mengamati situasi, ia meminta izin kepada Baginda Raja untuk ikut mencobanya. Baginda Raja menyambutnya dengan senyuman penuh harapan. Namun salah satu penasihat kerajaan, Menteri Jalal pun mencibir. Hah, Abu Nawas? Sudah tidak ada peserta lain emang? Dia itu kan tukang kelakar, bukan penyihir, gumam Jalal. Abu Nawas tidak langsung mencobanya. Ia meminta waktu 2 hari untuk mempersiapkan diri. Semua orang mengira Abu Nawas akan membaca kitab sihir kuno atau menemui dukun gurun pasir. Tapi tidak, ia malah sibuk keliling pasar, masuk ke toko barang bekas, bahkan ke bengkel pandai besi. Sang istri pun heran melihat suaminya pulang membawa besi tua dan kawat. Ini sayembara atau proyek menara air? Sindir istrinya. Abu Nawas pun hanya tersenyum. Hari ketiga pun tiba. Lapangan istana dipenuhi rakyat yang ingin melihat aksi si cerdik Abu Nawas. Namun ketika Abu Nawas muncul, semua orang terdiam. Ia datang dengan membawa kereta kecil berisi alat-alat aneh. 2 tongkat bambu panjang, beberapa cermin, sehelai kain tipis, dan sebuah kotak kayu yang tampak tua dan berkarat. Apa yang dia bawa itu? Berisik rakyat. Abu Nawas mau bermain sulap itu, gumam Menteri Jalal sinis. Abu Nawas lalu meminta semua orang agar menjauh dari pedang sejauh 10 langkah. Ia lalu menancapkan 2 tongkat bambu di tanah, di kiri dan kanan pedang. Di ujung tongkat itu, ia memasang kain tipis yang bisa berkibar jika ada angin. Ia kemudian menaruh kotak kayu itu tidak jauh dari pedang, lalu mengintip sedikit ke dalam kotak. Apa dia sedang mencoba menyihir dengan kardus tua? Bisik seorang anak kecil. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun berdiri, menarik nafas dalam dan menunggu. Angin pun bertiup pelan. Kain tipis mulai berkibar.
Seketika pedang itu bergerak perlahan, bergeser beberapa sentimeter ke arah kotak tua itu. Semua orang terdiam. Pedangnya bergerak. Wah, benar-benar bergerak. Baginda Raja pun ternganga. Para menteri berdiri dari kursi. Abu Nawas pun melangkah tenang dan berkata, "Paduka yang mulia, seperti yang diperintahkan, pedang bergerak tanpa saya sentuh." Baginda Raja tertawa girang, tapi penasehat Jalal pun berseru, "Oh, tunggu, ini pasti trik. Dia pasti pakai sihir atau alat tersembunyi." "Silahkan periksa sendiri, Tuan Jalal," ujar Abu Nawas santai. Dan setelah diperiksa, rupanya kotak tua itu adalah sebuah kotak magnetik kuno dari peradaban Persia yang Abu Nawas temukan di toko barang antik. Kotak itu meskipun berkarat masih memiliki daya magnet yang kuat. Namun Abu Nawas tidak langsung mendekatkan magnet ke pedang, melainkan menunggu bantuan angin agar pergerakannya tidak tampak disengaja. Ia bahkan menambah kesan alami dengan membuat kain tipis agar angin terlihat berperan. Baginda Raja pun berdecak kagum. "Abu Nawas, kamu ini memang bukan hanya cerdik, tapi juga sabar dan bijak. Kamu tidak menggunakan kekuatan kasar, tapi pemahaman terhadap alam." Abu Nawas pun menunduk hormat. "Ya, begitulah Paduka. Kadang yang dibutuhkan itu bukan kekuatan, tapi mengerti cara bekerjanya dunia. Bahkan angin dan besi bisa bersatu jika kita tahu cara mempertemukannya." Baginda Raja pun tertawa puas dan memerintahkan bendahara kerajaan memberikan hadiah sesuai dengan janji. Namun Abu Nawas berkata, "Paduka, saya hanya ingin satu permintaan. Tolong jangan buat sayembara yang aneh-aneh lagi, Paduka. Kalau tidak, saya bisa kehabisan ide." Semua orang yang hadir pun tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Memiliki istri adalah ujian. Jika istri kita cantik, maka letak ujiannya ada pada bagaimana menasehatinya agar senantiasa menjaga kecantikan itu dari fitnah. Dan jika tak bisa disebut cantik, maka tugas seorang suami adalah menasehatinya agar senantiasa bersabar dan mencintainya dengan tulus. Bahwa Allah Ta'ala tak melihat fisik, melainkan apa yang ada di dalam hati. Abu Nawas memiliki istri yang amat cantik. Ia adalah kembang desa. Karenanya berhasil mempersuntingnya adalah karunia sekaligus ujian. Karunia sebab tak semua lelaki sekelasnya mendapatkan istri secantik itu. Dan ujian sebab ia harus menghadapi makar dan godaan laki-laki mata keranjang di kampungnya. Dan benar saja, setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya pulang dari pasar seraya menekuk wajah dan murung. Sang suami pun mendekatinya seraya bertanya, "Apa yang terjadi, Adinda? Mengapa wajahmu sekejut itu?" Sang istri pun mengisahkan apa yang dialaminya. Katanya dimanapun ia berada, selalu saja ada laki-laki yang menggodanya. Saat pergi belanja ke pasar, silaturahim, ataupun keperluan di tempat lainnya. Mendengar penuturan istrinya, Abu Nawas tak menjawab. Selepas memberikan perhatian secukupnya, Abu Nawas pun segera undur diri. Rupanya, Abu Nawas menemukan solusi untuk mengatasi laki-laki yang menggoda istrinya.
Ia pun pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan bahan makanan lainnya. Usai berbelanja, Abu Nawas pun langsung mempersiapkan undangan sembari memasak hidangan. Ia mengundang semua laki-laki di kampungnya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari umbi-umbian yang telah diberi warna merah, hitam, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu, rasanya sama saja. Hingga mereka pun saling berbisik, menanyakan rasa hidangan yang dimakan. Lama mereka berada di rumah itu, dan hidangan pun hampir habis. Salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kami kan sudah lama di sini, namun kau tak menyampaikan apapun. Jadi, apa tujuanmu mengumpulkan kami? Belum juga dijawab, ada orang lain yang menambahkan pertanyaan. Terus, kenapa makanan yang kau hidangkan ini rasanya sama semua, padahal warnanya tuh beda-beda? Setelah menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun angkat bicara. Saudara-saudaraku, ketahuilah, aku mengundang kalian hanya untuk menikmati hidangan ini. Dan makanan yang berwarna-warna yang kalian makan itu seperti istri-istri kita. Saat Abu Nawas berhenti, sebagian orang yang sering menggoda istri Abu Nawas pun mulai memahami maksud diundangnya mereka. Memang kita akui bentuk fisiknya itu beda-beda. Pungkasnya diiringi kepergian beberapa orang yang merasa tertipu. Tapi ya mereka kan sama-sama wanita, rasanya kan juga sama. Dan setelah kejadian itu, istri Abu Nawas pun kini tidak lagi diganggu oleh laki-laki lain. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Masyarakat kota Baghdad sudah mengenal Abu Nawas sebagai penyelesai segala masalah, baik permasalahan yang bersangkutan dengan hukum ataupun hanya sekedar masalah keamanan dan kenyamanan kota Baghdad. Kebanyakan dari mereka yang ingin menyelesaikan masalah dengan cepat selalu datang ke Abu Nawas, karena Abu Nawas pasti bisa menemukan solusinya saat itu juga. Berbeda jika mereka melapor kepada Tuan Hakim, prosesnya akan lama. Dan tak jarang pula mereka dimintai uang untuk biaya persidangan, yang mana hasilnya juga belum tentu sesuai dengan harapan. Dan keadaan tersebut pun berlaku pada kisah kali ini, yang mana belakangan kota Baghdad dihebohkan dengan kehadiran rombongan para pengemis buta. Mereka datang dari luar kota dengan cara berjalan kaki. Setiap hari mereka memasuki pasar dan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Awalnya masyarakat merasa iba dan sering memberi mereka sedekah. Tapi lama-kelamaan rombongan pengemis buta ini menjadi kurang ajar. Apabila ada pedagang yang menolak memberi sedekah, mereka mengamuk. Mereka membawa dalih agama untuk membela diri. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berhak dibantu, orang yang berhak dikasihani, dan orang yang berhak diberi sedekah. Dan meneriaki kepada siapa saja yang gak mau memberi sedekah dengan kata sombong, pendusta, dan aniaya. Tak sampai di situ saja, mereka juga merusak dagangannya dengan tongkat yang mereka bawa.
Tentu saja si pedagang tak berani melawan, karena jumlah mereka lumayan banyak. Dan setiap kali mereka meminta sedekah, mereka selalu memaksa untuk diberi. Para pedagang yang sudah tak tahan dengan ulah komunitas pengemis itu, kemudian mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengadu. Mereka tak mengadukan masalah ini kepada Tuan Hakim, karena mereka kapok dengan proses yang berbelit-belit dan belum tentu hasilnya memuaskan. "Bagaimana nih Abu Nawas? Kami sangat terganggu dengan kehadiran mereka," kata salah satu pedagang. "Iya Abu Nawas, mereka sekarang udah makin kurang ajar. Minta-minta dengan cara memaksa. Kami datang kepadamu karena kami khawatir dengan jumlah mereka yang banyak itu," timpal yang lainnya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata, "Memangnya jumlah pengemis itu ada berapa sampai kalian takut menghadapinya?" "Mereka kira-kira ada 20-an orang Abu Nawas, dan semuanya masing-masing membawa tongkat untuk merusak dagangan kami," jawab para pedagang. "Oh pantesan. Yaudah begini aja, masalah ini biar aku yang akan menyelesaikannya. Besok aku akan mengerjai mereka. Sekarang kalian pulanglah," tutur Abu Nawas. Mereka pun lalu membubarkan diri dan meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas ke pasar untuk mencari keberadaan rombongan pengemis buta. Setelah mencari ke sana kemari, ternyata mereka sedang berkumpul di sebuah warung. Abu Nawas pun lalu menghampiri mereka. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan kantong dan membantingnya supaya terdengar suara kemerincing. "Ambillah uang itu dan bagi-bagikan di antara kalian," kata Abu Nawas mengerjai. Padahal kantong tersebut bukanlah berisi uang, melainkan berisi kepingan besi-besi kecil yang sudah ia siapkan. Dan Abu Nawas kemudian ikut nimbrung bersama para pengemis itu. Mengetahui ada orang yang memberi mereka sekantong uang, masing-masing dari mereka segera bangkit berdiri. Salah satu pengemis yang memegang kantong uang itu mencoba membagikan kepada masing-masing mereka. Tapi belum sempat ia meraba isi kantong itu, Abu Nawas yang memang sedari tadi membaur dengan mereka langsung berteriak, "Mana bagianku? Jangan kau ambil semua uang itu," kata Abu Nawas berakting menjadi bagian dari mereka. Kemudian Abu Nawas membuat keributan dengan mencoba merebut kantong uang itu. Pengemis yang lain pun karena tak ingin bagiannya hilang, mereka langsung ikut-ikutan berebut sambil berteriak, "Berikan hakku, mana bagianku?" Yang lainnya pun menimpali, "Jangan ambil bagianku, berikan padaku." Karena situasi semakin tidak kondusif, Abu Nawas pun mundur, berdiri tak jauh dan menyaksikan kegaduhan itu. Mereka pun saling dorong hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Mereka saling memukul dengan tongkatnya masing-masing. Karena sudah tersulut emosi, mereka tak lagi memperebutkan kepingan-kepingan besi yang disebarkan oleh Abu Nawas. Mereka hanya ingin menghajar satu sama lain. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu tak kuasa menahan tawanya. Akibat peristiwa itu, mereka pun tak lagi bersatu. Masing-masing memilih untuk berpisah dan meninggalkan kota Baghdad. Sejak saat itulah, mereka tak lagi menginjakan kakinya di kota Baghdad. Dan para pedagang di pasar pun kini merasa tenang. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Meskipun keseharian Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan, ia selalu menyempatkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kecil di majelisnya. Dari sekian banyak anak-anak yang ia didik, ada salah satu anak yang paling pintar. Tapi si anak ini juga terkenal badung. Anak ini bernama Ali Mustafa. Suatu hari saat Abu Nawas sedang mengajar,
murid-muridnya terlihat antusias mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. Di antara kalian ada yang tahu nggak surga itu apa? Tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Semua muridnya terdiam. Tiba-tiba Ali Mustafa mengacungkan tangannya. Saya tahu guru, teriak Ali Mustafa. Ya Ali, silakan dijawab, balas Abu Nawas. Surga itu adalah tempat yang indah guru, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa, jawab Ali Mustafa. Benar sekali, kamu memang pintar Ali, puji Abu Nawas. Nah sekarang, di antara kalian, apa ada yang tahu apa itu neraka? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Semua muridnya kembali terdiam, dan lagi-lagi hanya Ali Mustafa yang bisa menjawab. Neraka itu tempat untuk menyiksa manusia, guru. Tempat kembalinya untuk orang-orang yang berdosa, jawab Ali Mustafa. Kamu benar sekali Ali. Jadi, bila kalian ingin masuk surga, kalian itu harus bertakwa kepada Allah. Dan kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kalian tidak bertakwa dan suka berbuat jahat kepada orang, ya maka kalian akan disiksa di neraka dengan api yang menyala-nyala. Tentunya kalian nggak mau kan? Nah, anak-anak, sekarang siapa yang ingin masuk surga? Tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru, teriak mereka serempak. Tapi kali ini Ali Mustafa hanya terdiam. Ia tidak ikut berteriak seperti murid lainnya. Hal ini membuat Abu Nawas mengulang kembali pertanyaannya. Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba acungkan tangannya, perintah Abu Nawas. Serempak murid-murid saling berlomba mengacungkan tangannya. Tapi anehnya, Ali Mustafa masih tampak diam saja. Ia tak ikut-ikutan mengacungkan tangan. Kemudian Abu Nawas mencoba bertanya kembali. Anak-anak yang ingin masuk surga, ayo coba berdiri, perintah Abu Nawas. Semua muridnya segera berdiri, kecuali Ali Mustafa. Ia masih tetap saja dalam posisi duduk. Abu Nawas pun menjadi heran dibuatnya. Ia lalu mendatangi Ali Mustafa dan bertanya, Ali, apa kamu gak mau masuk surga? Tanya Abu Nawas. Tentu saya mau dong guru, jawab Ali Mustafa. Lalu kenapa kamu kok gak ikutan berdiri seperti teman-temanmu? Tanya Abu Nawas kembali. Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru? Wah, kalau gitu saya harus minta izin orang tua dulu, balas Ali Mustafa dengan polosnya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu mesti berkata apa lagi. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta besar-besaran untuk pernikahan anak sematawayangnya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga semua tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya itu. Begitu pula dengan si cerdik Abu Nawas, ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan jubah terbaiknya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat oleh tuan rumah. Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Ayo, silakan masuk, sambut Tuan Hamid. Terima kasih Hamid, semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah, balas Abu Nawas. Amin,
Terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku, timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Ayo Abu Nawas, silakan dimakan hidangannya. Gak usah sungkan-sungkan, ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat gak tahu malu dan rakusnya. Dan benar saja, tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Bahkan ia langsung memakan hidangan yang ada di depannya. Emang orang gak punya sopan santun, gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. Dasar manusia rakus, ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil juga sibuk mengisi kantong bajunya dengan banyak makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang penuh berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas. Gila kamu Abu Nawas, masa kamu tuangkan air ke kantong bajuku? Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, ya maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat kok. Abu Jahil pun bertambah marah. Jelas-jelas kamu sengaja, kamu ingin mempermalukan aku ya, bentak Abu Jahil. Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil, sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu, balas Abu Nawas. Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku? Tanya Abu Jahil sewot. Begini Abu Jahil, tadi aku lihat banyak sekali makanan yang ditelan kantong bajumu. Aku khawatir dia akan kehausan. Nah makanya aku beri dia minum secukupnya, ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa keras mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat semua makanan yang ada di kantong baju Abu Jahil basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil pun langsung pergi, meninggalkan pesta Tuan Hamid itu. Kisah selanjutnya. Krisis ekonomi yang sedang melanda negeri yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid membuat seorang sekelas Abu Nawas mengalami kesulitan uang. Ia memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya, padahal kendaraan itu miliknya satu-satunya. Tak peduli siapapun orangnya, semua pun bisa terkena imbas dari krisis ekonomi, tak terkecuali orang sekelas Abu Nawas. Bahkan demi menjaga asap dapur agar tetap bisa mengepul, dirinya harus rela menjual keledai kesayangannya, walaupun sebenarnya ia tak tega untuk menjualnya. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Namun dari kejauhan, Abu Nawas rupanya sedang diintai oleh sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang. Mereka pun berencana untuk memperdaya Abu Nawas dengan beberapa strategi yang telah disusun. Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah pohon, salah seorang pencuri mendekatinya dan mengatakan kalau ingin membeli kambing yang akan dijualnya. Abu Nawas pun terkejut mendengar perkataan pencuri tersebut. Tapi dirinya terus melanjutkan perjalanannya karena yakin bahwa yang dibawanya adalah seekor keledai, bukan seekor kambing. Di tengah-tengah perjalanan, Abu Nawas pun kembali dihentikan oleh pencuri kedua dan ketiga. Keduanya pun tak berhasil meyakinkan Abu Nawas. Abu Nawas percaya diri bahwa yang hendak dijualnya adalah seekor keledai, bukan seekor kambing. Walaupun mulai tampak ragu karena ada 3 orang yang menyebut keledainya dengan seekor kambing, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya pergi ke pasar.
Sebelum sampai di pasar, Abu Nawas langsung didatangi oleh pencuri keempat. Dengan percaya diri, pencuri tersebut meyakinkan Abu Nawas untuk menjual kambing yang dibawanya. "Ah, bagus sekali kambingmu," kata pencuri keempat percaya diri. "Kamu juga yakin kalau ini adalah seekor kambing?" tanya Abu Nawas. Setelah bernegosiasi, Abu Nawas pun akhirnya menjual keledai yang dibawanya kepada pencuri keempat sebesar 3 dirham. Dengan perasaan bingung, Abu Nawas langsung pulang ke rumah karena mengetahui bahwa keledainya hanya dihargai 3 dirham saja. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung dimarahi oleh istrinya karena telah menjual seekor keledai dengan harga yang murah, hanya 3 dirham. Abu Nawas pun menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Akhirnya terpikir oleh Abu Nawas untuk balik mengerjai komplotan pencuri tersebut. Abu Nawas pergi ke hutan mencari kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian, banyak orang mulai membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Dan berita itu akhirnya terdengar juga oleh komplotan pencuri yang telah menipu Abu Nawas dulu. Bahkan mereka langsung tertarik karena melihat sendiri kesaktian tongkat tersebut. Cukup dengan mengacungkan tongkatnya saja, Abu Nawas terlihat makan di kedai tanpa membayar uang sepeser pun. Para pencuri pun berpikir, kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu saja mereka akan cepat kaya. Setelah bernegosiasi yang cukup alot, akhirnya Abu Nawas menjual tongkatnya sebesar 100 dinar uang emas. Setelah bertransaksi selesai, Abu Nawas pun segera melesat pulang sambil membawa dari hasil penjualan tongkat tersebut. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat tersebut. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai, yang tentu saja membuat pemilik kedai marah besar. Keempat pencuri itu tidak terima, karena sebelumnya Abu Nawas juga melakukan hal yang sama dengan mengacungkan tongkatnya saja. Pemilik kedai pun menjelaskan bahwa sebelum makan di kedai miliknya, Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadanya. Kisah selanjutnya. Kecerdikan Abu Nawas dalam berdebat sering membuat lawan-lawannya tak berkutik. Mulai dari para ulama, pejabat, hingga orang-orang ateis pun dibuatnya kelimpungan. Dan kali ini Abu Nawas kembali ditantang untuk berdebat tentang keberadaan Allah. Orang yang menantangnya adalah seorang ateis yang konon memiliki sejuta akal dalam berdebat. Hampir semua lawannya memilih untuk menghindari debat dengannya. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia justru menerima tantangan tersebut dengan percaya diri. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba seorang ateis datang menghampiri dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Abu Nawas?" "Aku yang namanya Abu Nawas. Ada perlu apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin menantangmu berdebat," jawabnya dengan sombong. "Memangnya debat tentang apa, Tuan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku ingin kamu menunjukkan bukti bahwa Tuhan itu ada," kata si ateis. "Oh itu, baiklah, aku terima tantanganmu," jawab Abu Nawas. Namun si ateis pun menambahkan, "Tapi bukan di sini tempatnya. Besok aku tunggu kamu di alun-alun, biar banyak orang yang menyaksikan. Nanti mereka akan tahu siapa yang pintar dan siapa yang bodoh." Abu Nawas pun menyetujui permintaannya. Dan keesokan harinya, alun-alun kota Baghdad pun sudah dipenuhi banyak orang. Mereka penasaran ingin menyaksikan debat antara Abu Nawas dan si ateis. Sang ateis sudah berdiri menunggu. Tetapi hingga menjelang siang, Abu Nawas pun belum juga datang. Dengan sombongnya si ateis berkata, "Nah, kalian lihat sendiri kan, Abu Nawas hanyalah seorang pengecut. Mana mungkin dia berani datang?" Namun tak lama kemudian Abu Nawas pun muncul. Orang-orang pun menyambutnya dengan sorak-sorai.
Ternyata kamu masih punya nyali juga, Abu Nawas, ledek si ateis. Maaf kawan, aku terlambat, jawab Abu Nawas. Si ateis pun menimpali. Kenapa bisa terlambat? Katanya kamu percaya adanya Tuhan. Jika benar Tuhan itu ada, seharusnya dia itu tidak membiarkanmu terlambat. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, aku memang terlambat dan aku minta maaf. Bukan karena aku ingin terlambat, tapi karena aku memang tidak mampu untuk tidak terlambat. Apa maksudmu? Tanya si ateis. Abu Nawas pun menjelaskan. Jadi saat aku hendak ke sini, aku kan harus menyeberangi sungai. Namun tak ada satupun perahu yang mau mengantarku. Lalu bagaimana kamu bisa nyampe ke sini? Tanya si ateis heran. Nah, waktu itu aku duduk di tepi sungai. Tiba-tiba ada pohon besar tumbang dan jatuh ke sungai. Nah, ajaibnya, pohon besar itu berubah menjadi perahu. Ya, lalu aku gunakan untuk menyeberang. Jelas Abu Nawas sambil tertawa. Si ateis pun terkejut dan berkata, itu tidak mungkin. Mana mungkin pohon bisa menjadi perahu tanpa ada yang membuatnya? Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, nah, itu. Kalau hal sekecil itu saja kamu tidak percaya, kenapa kamu percaya bahwa alam semesta ini ada tanpa pencipta? Keberadaan alam semesta beserta isinya adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Tuhan yang menciptakan ini semua. Jawaban Abu Nawas ini pun langsung membungkam si ateis. Perdebatan pun berakhir bahkan sebelum dimulai. Si ateis pun segera pergi meninggalkan alun-alun dengan rasa malu. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa yang dikenal sebagai kampung nelayan, pasar ikan selalu ramai. Pedagang berteriak menjajakan ikan segar, pembeli menawar harga, dan anak-anak berlarian sambil membawa ember kecil. Namun di tengah keramaian itu ada satu orang yang selalu penasaran, yaitu Abu Jahil. Abu Jahil yang terkenal sebagai orang yang selalu punya teori yang aneh. Suatu hari ia berdiri di tengah pasar dan berseru dengan lantang. Semua, tidakkah kalian heran? Ikan di sini tidak pernah habis. Sudah bertahun-tahun kita menangkap ikan, tapi pasar ini selalu penuh. Apa jangan-jangan ini ikan jadi-jadian? Orang-orang pun tertawa mendengar ucapan Abu Jahil. Salah satu pedagang berkata, Abu Jahil, kamu ini aneh sekali. Sudah jelas ikan-ikan ini dari sungai. Memangnya kamu pikir dari mana lagi? Namun Abu Jahil tetap keras kepala. Tidak mungkin. Sungai itu kan tidak sebesar lautan. Tapi anehnya ikannya tidak pernah habis. Aku yakin ada yang menciptakan ikan-ikan ini secara ajaib. Aku harus cari tahu. Merasa tak puas, Abu Jahil pun mendatangi sahabatnya, Abu Nawas. Ia berharap Abu Nawas bisa memberikan jawaban yang memuaskan rasa ingin tahunya. Abu Nawas, aku butuh bantuanmu, kata Abu Jahil dengan nada yang serius. Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon sambil memandangi sungai tersenyum kecil. Apalagi kali ini Abu Jahil? Kenapa kamu terlihat seperti detektif yang sedang menyelidiki kasus besar? Ini soal ikan di pasar, Abu Nawas. Aku yakin ada sesuatu yang aneh. Ikan-ikan itu tidak pernah habis, Abu Nawas. Aku curiga ada sihir di balik ini semua. Abu Nawas pun tertawa kecil. Kamu benar-benar membuat hidupku lebih berwarna, Abu Jahil. Kalau kamu ingin tahu rahasianya, ikut aku besok pagi. Tapi kamu harus siap melakukan apapun yang aku minta. Tanpa ragu, Abu Jahil pun mengangguk. Aku siap, Abu Nawas. Asal aku tahu jawabannya. Dan keesokan paginya, Abu Nawas mengajak Abu Jahil ke sungai.
Di tepi sungai, Abu Nawas membawa ember berisi roti, jala ikan, dan papan kayu kecil. "Buat apa ini Abu Nawas? Mau bikin kapal dari papan itu?" tanya Abu Jahil bingung. Abu Nawas pun tertawa. "Sabar, kamu akan lihat. Nah, sekarang bantu aku lemparkan potongan roti ini ke sungai." Abu Jahil pun menurut. Begitu roti itu dilempar ke sungai, tiba-tiba muncul sekumpulan ikan kecil berenang menghampiri roti itu. Karena saking tergodanya dengan ikan yang ada di hadapannya, Abu Jahil pun ingin langsung menangkapnya. Dia meloncat dengan sekuat tenaga, mencoba untuk menangkap ikan tersebut. Tapi apalah daya, tak ada satupun ikan yang berhasil ia tangkap. Ikan-ikan itu pun langsung lari bersembunyi entah di mana. Melihat Abu Jahil yang basah kuyup kebingungan mencari ikan, Abu Nawas pun tertawa sejadi-jadinya. Lalu ia berkata, "Nah, itulah Abu Jahil. Ikan itu pintar sekali bermain petak umpet. Tak ada satupun ikan yang kamu dapatkan kan? Walaupun mungkin banyak nelayan yang menangkap ikan tiap hari, pasti ada ikan yang lolos dan bersembunyi. Ditambah mereka tiap malam juga rapat rahasia, membahas anak, saudara, dan kawan-kawan mereka yang tertangkap. Nah, untuk menggantikan mereka, ikan-ikan itu akan mempercepat kembang biaknya." Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, Abu Jahil masih ragu. "Loh, dari mana kamu tahu ikan kalau malam hari pada rapat, Abu Nawas?" "Lah, emangnya kamu gak pernah lihat kalau malam hari banyak ikan yang berkumpul dan diam? Mereka itu sedang rapat, Abu Jahil," jawab Abu Nawas sambil tertawa. "Ah, itu sih mereka lagi pada tidur, Abu Nawas. Tapi iya juga ya. Ya mungkin mereka rapat sambil tidur kali ya. Kayak rapatnya wakil rakyat kita," kata Abu Jahil sambil tertawa. Dan mereka berdua pun tertawa lepas bersama-sama. Dan begitulah misteri ikan yang tak pernah habis akhirnya terpecahkan. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak sibuk bersiap-siap untuk pergi ke hutan. Melihat hal itu, istrinya yang penasaran pun bertanya, "Wahai suamiku, mau kemana?" "Aku mau pergi ke hutan," jawab Abu Nawas singkat. Sang istri pun mengerutkan kening. "Persediaan kayu kita kan masih banyak. Untuk apa pergi ke hutan?" "Bukan mau cari kayu, tapi mau berburu burung puyuh. Bukankah tahun ini waktunya mereka bermigrasi ke daerah kita? Di hutan pasti banyak sekali burung puyuh," jelas Abu Nawas. "Oh iya benar, aku juga kangen banget sama dagingnya yang lezat," sahut sang istri antusias. Maka berangkatlah Abu Nawas dengan membawa perangkap berburu. Sesampainya di hutan, dia memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan. Setelah semuanya siap, dia duduk di atas dahan pohon sambil menunggu buruannya. Dan benar saja, satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah. Abu Nawas pun langsung mengambilnya. Begitulah pekerjaannya sampai menjelang malam hari, hingga ia berhasil mengumpulkan banyak burung puyuh. Dengan hati yang penuh gembira, Abu Nawas pun pulang ke rumah. "Wahai istriku, aku membawa banyak sekali burung puyuh," serunya. Sang istri pun ikut senang. "Besok aku akan mengajak Tuan Hakim dan kawan-kawan untuk makan bersama. Buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat ya," pinta Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah hidangan daging puyuhnya sudah siap?" "Oh sudah, masih aku taruh di wajan agar tetap hangat," jawab sang istri. Abu Nawas pun mengintip masakannya. Aroma nikmat langsung menyeruak. "Oh iya, kenapa rotinya tidak sekalian dicampur?" sarannya. Sang istri pun menurut. Ia memasukkan beberapa roti ke dalam wajan dan menutupnya kembali. "Baiklah,
Aku akan keluar sebentar untuk memanggil kawan-kawan dan Tuan Hakim, ucap Abu Nawas lalu pergi. Sementara itu sang istri pun mulai merasa cemburu. Abu Nawas ini lebih mementingkan tamu-tamunya daripada aku. Padahal daging puyuh juga makanan kesukaanku, gumamnya kesal. Dan tanpa pikir panjang, ia pun memasukkan semua masakan daging puyuh ke dalam baskom lalu menyembunyikannya. Wajan yang telah kosong ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup dan menutupnya rapat-rapat. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas bersama Tuan Hakim dan kawan-kawannya. Semua tamu dipersilakan duduk di meja makan. Nah, silakan semuanya duduk di sini. Di depan kalian akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat, seru Abu Nawas dengan percaya diri. Dia pun masuk ke belakang untuk mengambil wajan lalu meletakkannya di atas meja. Dengan penuh gaya, dia membuka tutup wajan. Namun alih-alih aroma daging yang tercium, burung-burung puyuh hidup langsung berterbangan ke segala arah. Para tamu pun berteriak kaget, sementara Abu Nawas melongo tidak percaya. Ya Allah, sungguh aku telah memburu dan memasak burung-burung itu. Tapi dengan kuasamu, engkau telah menghidupkan kembali mereka, serunya dramatis. Abu Nawas lalu memandang ke dalam wajan dengan bingung. Tapi yang membuatku paling heran, kemana perginya rotiku? Ini yang benar-benar bikin aku pusing. Para tamu pun terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa terpinggal-pinggal melihat tingkah Abu Nawas yang polos. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar menikmati hiruk-pikuknya. Di tengah keramaian, ia melihat seorang saudagar kaya yang terkenal dengan sifat serakah dan suka memanfaatkan orang lain demi memupuk hartanya sendiri. Saudagar ini langsung menghampiri Abu Nawas sambil menyampainya dengan nada mengejek. Wah Abu Nawas, ku dengar kamu punya akal licik untuk mendapatkan uang. Apa kamu punya trik baru untuk membuatku lebih kaya? Abu Nawas dengan senyum khasnya menjawab, tentu Tuan Saudagar. Bagaimana kalau aku menjual sebuah bangunan yang sangat besar, mewah, dan tak ternilai harganya kepadamu? Mendengar hal itu, mata saudagar langsung berbinar. Bangunan apa? Di mana itu? Cepat katakan. Jika benar-benar berharga, aku pasti akan membelinya. Dengan tenang Abu Nawas pun berkata, ikutlah aku ke kota, Tuan Saudagar. Aku akan menunjukkan bangunan itu kepadamu. Semua orang mengaguminya. Saudagar yang penuh rasa ingin tahu mengikuti Abu Nawas hingga mereka tiba di depan masjid besar yang megah di tengah-tengah kota. Abu Nawas kemudian menunjuk masjid itu dengan percaya diri. Nah, inilah bangunannya Tuan Saudagar. Masjid ini besar, kokoh, selalu ramai dikunjungi orang setiap hari. Jika kamu memilikinya, semua orang akan menghormatimu Tuan Saudagar. Saudagar itu pun memandangi masjid dengan kagum. Ia membayangkan dirinya memiliki bangunan yang megah itu, dihormati banyak orang, dan namanya dikenal luas. Dengan mata yang berbinar penuh nafsu, ia berkata, ah benar juga, masjid ini megah. Kalau aku memilikinya, aku akan semakin disegani. Abu Nawas pun tersenyum lebar dan menawarkan harga yang tinggi. Baiklah, masjid ini kuberikan kepadamu dengan harga 100 keping emas Tuan Saudagar. Tanpa pikir panjang, saudagar itu pun menyetujui tawaran itu. Ia segera menyerahkan uangnya kepada Abu Nawas yang menerimanya sambil menahan tawa. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pergi dengan santai meninggalkan saudagar yang sibuk membayangkan kejayaan masa depannya. Dan keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan penuh rasa percaya diri. Ia berniat memberikan pengumuman bahwa masjid tersebut kini menjadi miliknya. Namun saat ia mulai berbicara, orang-orang di masjid memandangnya dengan kebingungan.
Dan ketika ia mengatakan akan menaikkan sewa bagi yang mereka beribadah, suasana masjid mendadak berubah menjadi ribut. "Apa maksudmu? Ini masjid, rumah ibadah, bukan properti yang bisa disewakan," teriak salah seorang jemaah. "Gila kamu, masjid adalah milik umum, bukan milik pribadi," tambah yang lain. Saudagar itu panik, ia tak menyangka reaksinya akan seperti itu. Orang-orang terus marah dan mengusirnya dari masjid. Dengan wajah merah padam, ia segera berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Ketika akhirnya menemukan Abu Nawas di kedai kopi, ia langsung mengamuk. "Abu Nawas, kamu menipuku. Kamu menjual masjid padaku, padahal itu milik umum." Abu Nawas tetap tenang sambil menyeruput kopinya. Ia menjawab dengan suara yang santai. "Tuan saudagar, siapa yang menipumu? Aku kan hanya bilang masjid itu tak ternilai harganya dan dihormati oleh semua orang. Kamu sendiri yang salah mengartikan ucapanku." Saudagar itu semakin marah. "Tapi kamu mengambil 100 keping emasku." Abu Nawas pun tersenyum licik. "Benar, tapi siapa yang memaksamu? Kamu yang terlalu serakah dan ingin memiliki sesuatu yang jelas-jelas bukan milikmu. Bahkan ketika aku memberimu kesempatan untuk berpikir, kamu langsung setuju tanpa bertanya. Bukankah ini salahmu sendiri?" Orang-orang di sekitar yang mendengar percakapan itu pun tertawa terbahak-bahak. Saudagar kaya yang sombong itu akhirnya terdiam. Ia sadar bahwa keserakahannya telah mempermalukannya di depan banyak orang. Dengan hati yang penuh rasa malu, saudagar itu pergi dari sana tanpa bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Abu Nawas melanjutkan harinya dengan santai menikmati keuntungan dari kecerdikannya. Sejak hari itu, saudagar tersebut belajar bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Sementara Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan selalu menang melawan keserakahan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah desa yang damai, Abu Nawas yang sedang jalan-jalan di pasar, tiba-tiba seorang ulama mendekatinya. Ulama tersebut ingin menguji pengetahuan Abu Nawas dan berencana untuk melakukannya di hadapan banyak orang. Sang ulama itu kemudian bertanya, "Abu Nawas, kami semua ingin tahu, apakah tanda hitam di dahi sebagai bekas sujud itu adalah tanda orang yang sangat taat beribadah?" Abu Nawas berdiri sambil menatap kerumunan dan kemudian berkata, "Wahai penduduk desa, ketahuilah, pertanyaan ini memang sangat sulit dan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi mari kita bicarakan tentang tanda hitam di dahi dengan cara yang menyenangkan." Abu Nawas lalu memulai ceritanya. "Jadi begini, suatu malam saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat itu bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, apakah kamu tahu apa arti tanda hitam di dahi yang sebagai bekas sujud?' Saya pun menjawab, 'Wahai malaikat, apakah itu tanda orang yang rajin sholat?' Kerumunan tertawa kecil mendengar awal cerita Abu Nawas yang unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan. Malaikat itu tersenyum dan kemudian berkata, "Abu Nawas, tidak selalu begitu. Ada yang mendapatkannya karena memang rajin sholat, tapi ada juga yang mendapatkannya karena sering sujud di atas permadani kasar, atau hanya sekedar untuk pamer." Penduduk desa tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada serius, namun tetap humoris. Nah, jadi intinya, tanda hitam di dahi itu tidak selalu mencerminkan ketaatan seseorang. Bisa saja orang itu memang rajin beribadah, tapi bisa juga tanda itu muncul karena alasan lain. Yang penting adalah niat dan keikhlasan dalam beribadah, bukan sekedar tanda hitam di dahi. Seorang pemuda dari kerumunan bertanya, "Abu Nawas, kalau begitu bagaimana kita menilai seseorang yang rajin beribadah?" Abu Nawas dengan bijak menjawab, "Lihatlah perilaku dan akhlaknya sehari-hari. Apakah dia suka membantu sesama?
Apakah dia jujur? Apakah dia santun? Itu lebih penting daripada tanda hitam di dahi. Kerumunan pun kembali tertawa dan kemudian bertepuk tangan, terhibur oleh penjelasan cerdik dari Abu Nawas. Ulama yang awalnya bertanya pun tersenyum dan kemudian berkata, "Abu Nawas, kamu benar-benar bijaksana dan lucu juga. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang sangat menyenangkan dan bermakna." Kisah selanjutnya. Pada malam itu, suasana di rumah Abu Nawas begitu mencekam. Istrinya sedang marah besar dan suara omelannya menggema hingga ke rumah-rumah tetangga. "Wah, ini pasti pertengkaran serius," bisik seorang tetangga kepada yang lain. "Kasihan Abu Nawas, dia pasti kena batunya kali ini," timpal yang lainnya. Seisi kampung pun berkumpul diam-diam di depan rumah Abu Nawas. Mereka ingin tahu bagaimana nasib pria cerdik itu saat menghadapi istrinya yang sedang naik pitam. Suara bentakan semakin keras, disusul dengan barang-barang yang dilempar. Warga mulai tegang. Lalu tiba-tiba, brak! Sebuah suara benturan yang sangat keras terdengar dari dalam rumah Abu Nawas. Keheningan sejenak meliputi seluruh kampung. Warga menahan nafas. "Apa itu?" bisik seseorang. "Jangan-jangan Abu Nawas dilempar keluar jendela. Atau mungkin meja makannya yang terbalik." Namun setelah beberapa saat, suara Abu Nawas pun terdengar lagi. Rupanya pertengkaran masih berlanjut. Warga yang tadinya berniat mengintip pun perlahan-lahan mundur dan kembali ke rumah masing-masing. Dan keesokan paginya, seorang tetangga yang masih penasaran datang menghampiri Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya menyeruput teh pagi. "Apa yang terjadi tadi malam, Abu Nawas? Apakah semua baik-baik saja?" tanya tetangganya penuh ingin tahu. Abu Nawas pun hanya tersenyum santai. "Oh, semuanya baik-baik saja, kawan," jawabnya tenang. Tetangganya pun masih belum puas. "Tapi tadi malam aku mendengar suara benturan sangat keras, Abu Nawas. Kamu yakin tidak apa-apa?" Abu Nawas pun mengangkat bahu. "Oh, itu hanya sepatuku yang jatuh dari loteng," katanya sambil menyeruput teh pagi. Tetangganya pun mengernyitkan heran. "Sepatu? Tapi kenapa suaranya begitu keras, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menghela nafas dan dengan nada santai menjawab, "Ya, kebetulan waktu itu aku masih memakai sepatu itu." Tetangganya pun terdiam sejenak, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. Lalu begitu menyadari maksudnya, ia pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Kamu memang tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas," katanya sambil mengusap perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Abu Nawas pun hanya tersenyum kecil. Dalam hati ia berpikir, untung cuma sepatu, bukan lemari. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas sambil menggendong sekantung kacang goreng. Wajahnya penuh kebingungan. "Abu Nawas, tolong aku, Abu Nawas. Ada sesuatu yang terus menggangguku," seru Abu Jahil sambil duduk di tikar. Abu Nawas pun mengerutkan dahi. "Ada apa, Abu Jahil? Jangan bilang kamu punya masalah lagi dengan ayam tetangga yang berkokok tengah malam." "Bukan itu, ini lebih besar. Aku ingin tahu, kenapa manusia itu punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi, Abu Nawas." Abu Jahil mengangkat sekantung kacang itu. "Lihatlah,
Aku makan satu kacang dan langsung ingin tahu apakah kacang berikutnya lebih enak. Dan begitu terus sampai kantong ini hampir habis. Kenapa kita tidak bisa berhenti penasaran, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Nah, pertanyaan yang bagus, Abu Jahil. Tapi aku tidak akan memberimu jawaban begitu saja. Aku akan memberimu sebuah ujian. Ujian? Maksudmu seperti teka-teki atau permainan? Tanya Abu Jahil penuh semangat. Lebih dari itu, kata Abu Nawas sambil masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar membawa kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Nah, ini adalah kotak rasa ingin tahu, Abu Jahil. Kalau kamu berhasil membuka kotak ini, kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaanmu. Abu Jahil menerima kotak itu dengan mata yang berbinar. Baiklah, ini tantangan yang cocok untukmu. Namun saat Abu Jahil mencoba membuka kotak itu, ia segera sadar bahwa ini tidak mudah. Ia menggoyangkan kotaknya, mencoba mencungkilnya dengan kuku, bahkan meniup celah-celah kecilnya sambil berkata, "Bukalah, wahai kotak ajaib." Tapi kotak itu tetap tertutup rapat. 1 jam berlalu dan Abu Jahil mulai frustasi. "Bu Nawas, ini mustahil dibuka. Apa kau sengaja mengerjaiku?" Abu Nawas yang sedang asik makan kacang goreng milik Abu Jahil menjawab dengan santai. "Oh, tentu tidak, Abu Jahil. Kamu hanya perlu lebih kreatif. Gunakan otakmu, bukan ototmu." Abu Jahil pun mendengus. "Kalau begitu, beri aku petunjuk dong." Abu Nawas pun memandangnya dengan senyuman yang jahil. "Baiklah, petunjuknya adalah jawabanmu ada di dalam dirimu sendiri." "Di dalam diriku? Maksudmu aku harus menelan kotaknya?" Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Bukan begitu, Abu Jahil. Maksudku, cobalah pikirkan mengapa kamu begitu ingin tahu isi kotak itu. Apa yang membuatmu tak bisa berhenti memikirkannya?" Abu Jahil terdiam, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Tapi rasa frustasinya makin memuncak. "Aku menyerah. Buka saja kotaknya dan tunjukkan kepadaku apa isinya, Abu Nawas." Dengan santai, Abu Nawas pun mengambil kotak itu, merogoh sakunya, dan mengeluarkan kunci kecil. Dengan sekali putaran, kotak itu pun terbuka. Abu Jahil pun melongok ke dalam kotak dengan penuh harap, tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong. "Apa? Kosong? Apa ini lelucon? Aku habiskan waktuku untuk membuka kotak kosong." Abu Jahil pun hampir saja melempar kotak itu ke tanah. Abu Nawas tertawa kecil. "Tenang, Abu Jahil. Isinya bukan kosong, tapi sebuah pelajaran. Kamu tahu kenapa kamu sangat ingin membuka kotak itu? Karena manusia punya rasa ingin tahu yang alami. Kita selalu ingin tahu apa yang ada di balik sesuatu, bahkan jika kita tidak yakin ada apa-apa. Itulah yang membuat manusia belajar, berkembang, dan menciptakan hal-hal yang hebat, Abu Jahil." Abu Jahil pun terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi kalau begitu, apa gunanya rasa ingin tahu kalau ujung-ujungnya mengecewakan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Rasa ingin tahu bukan tentang hasil, Abu Jahil, tapi tentang proses. Proses mencari jawaban itu yang membuat hidup lebih menarik. Tanpa rasa ingin tahu, hidup kita akan datar seperti roti tanpa ragi. Dan lihatlah, dengan rasa ingin tahu tadi, kamu bahkan lupa soal kacangmu. Abu Jahil melirik kantong kacangnya yang kini ternyata telah kosong. "Hei, kamu makan semua kacangku?" Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil mengunyah. "Ya, begitulah. Dan bahkan kamu tak sadar karena sibuk dengan kotak itu. Itu bukti bahwa rasa ingin tahu bisa mengalahkan segalanya, termasuk rasa lapar." Abu Jahil pun tertawa keras sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu memang selalu punya cara untuk membuatku bingung dan tertawa, Abu Nawas." Dan keduanya pun tertawa bersama. Sementara rasa ingin tahu Abu Jahil kini berubah menjadi rasa hormat kepada kecerdikan sahabatnya itu. Kisah selanjutnya.
Di sebuah negeri yang damai, tiba-tiba muncul isu yang membuat rakyat resah, yaitu seorang anak pejabat tinggi kerajaan, Tuan Rashid, dikenal sebagai tukang suap. Anak itu bernama Karim, seorang pemuda yang selalu memanfaatkan nama besar ayahnya untuk memuluskan segala urusannya. Apapun yang ia inginkan selalu tercapai dengan sogokan, baik itu melanggar aturan maupun merugikan orang lain. Karim bahkan pernah menyogok hakim agar memenangkan perkaranya meski jelas-jelas dia yang bersalah. Keberanian Karim semakin menjadi-jadi sampai suatu hari ia merasa tertantang untuk menyuap orang yang terkenal cerdik namun lurus hati, yaitu Abu Nawas. Kalau aku bisa membuat Abu Nawas tunduk dengan uangku, berarti aku yang terhebat di negeri ini, pikir Karim. Hari itu juga Karim mengundang Abu Nawas ke rumahnya. Dengan sikap sok ramah, Karim menyambut Abu Nawas di ruang tamu mewahnya. Abu Nawas, kamu tahu siapa aku kan? Aku ini adalah anak dari Tuan Rashid, pejabat paling berpengaruh di kerajaan ini. Aku punya kekayaan yang tak terbatas, Abu Nawas. Jika kamu mau bekerja sama denganku, aku akan memberimu uang yang tak akan habis selama 7 turunan, kata Karim dengan sombong. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Kerjasama seperti apa yang kau maksud, Tuan Karim? Tanyanya dengan nada yang tenang. Karim pun mendekat dan berbisik. Aku ingin kamu menggunakan kepintaranmu untuk membuat ayahku terlihat lebih hebat di depan Baginda Raja. Katakan kepada Raja bahwa ayahku adalah satu-satunya orang yang pantas menjadi penasehat utama kerajaan. Jika kamu berhasil, aku akan memberimu sekantong emas setiap bulan, Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa kecil. Oh begitu, jadi kamu ingin membeli kecerdikanku dengan emas? Oh iya, benar sekali, jawab Karim dengan percaya diri. Abu Nawas pun berpikir sejenak lalu berkata, baiklah, aku akan membantumu. Tapi aku punya satu syarat kecil, Karim. Oh, sebutkan saja, tidak ada syarat yang terlalu besar untukku, seru Karim dengan penuh semangat. Syaratnya sederhana, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Bawalah aku ke pasar esok hari. Aku ingin kamu suap seluruh warga pasar agar mereka memanggilmu Raja Karim sepanjang hari. Karim pun terkejut, tapi karena ingin menguji pengaruh uangnya, ia menyetujui tantangan itu. Dan esok harinya Karim pergi ke pasar membawa kantong-kantong penuh emas. Ia membagi-bagikan uang kepada semua pedagang dan pembeli sambil berkata, mulai sekarang panggil aku Raja Karim. Siapapun yang memanggilku begitu akan mendapatkan uang. Awalnya para warga bingung, tapi karena tergiur dengan uang, mereka mengikuti perintah Karim. Sepanjang hari seluruh pasar riuh dengan teriakan, hidup Raja Karim, hidup Raja Karim. Karim pun sangat puas. Lihatlah Abu Nawas, dengan uang aku bisa melakukan apa saja. Sekarang giliranmu untuk memenuhi janjimu. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, tunggu sebentar, Tuan Karim. Abu Nawas lalu naik ke atas peti di tengah pasar dan berteriak, hei warga pasar, tadi pagi Karim memberi kalian uang agar memanggilnya Raja Karim. Tapi sekarang aku akan menggandakan uang kalian jika kalian memanggilnya Pengemis Karim. Warga langsung berhenti bersorak. Setelah sejenak terdiam, mereka mulai berteriak, Pengemis Karim, Pengemis Karim. Karim pun marah besar. Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mempermalukanku. Abu Nawas pun tertawa. Tuan Karim, ini pelajaran untukmu. Pengaruh yang dibeli dengan uang tidak akan bertahan lama, Tuan. Jika kamu ingin dihormati, lakukanlah hal-hal yang terhormat, bukan dengan cara menyuap. Warga pasar pun tertawa melihat wajah Karim yang merah padam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan pergi meninggalkan pasar dengan malu. Dan sejak hari itu, Karim berhenti menggunakan uang untuk menyogok orang. Dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan rakyat dengan kecerdasannya yang tak terbeli. Kisah selanjutnya.
Ada sebuah kisah di sudut kota Baghdad. Ada seorang penjahit yang sangat profesional. Dia biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit ini menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang mahal. Wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya, tentunya dengan bayaran yang tinggi. Dari hasil usahanya inilah si penjahit kini menjadi orang kaya. Dan suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda ini kan menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah si penjual daging di desa yang tak punya banyak uang, tetapi tiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin. Dan lihatlah juga penjual sayur, meskipun dia bukan orang kaya, tapi tiap hari dia bersedekah, membagikan dagangannya kepada fakir miskin." Mendengar ucapan orang tersebut, si penjahit tidak menanggapi dan hanya tersenyum. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberinya uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal inilah yang membuat si pria miskin bertambah menjadi benci. Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwa penjahit yang kaya raya mempunyai sifat bakhil dan pelit, sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit pun jatuh sakit. Akan tetapi tak ada satupun dari penduduk desa yang peduli dan membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengolok-oloknya. Akhirnya beberapa hari kemudian si penjahit pun meninggal dunia. Dan prosesi pemakamannya hanya dihadiri segelintir orang, yaitu kerabat dekatnya sendiri. Setelah kematian si penjahit, penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada penduduk desa. Dan ketika mereka bertanya kepada penjual daging itu berkata bahwa selama ini si penjahitlah yang secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit meninggal, maka berhenti pula sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk kepada si penjahit. Begitu pula dengan si penjual sayur. Dia yang tadinya sedekah setiap hari, ini berhenti memberikan sedekahnya. Saat orang-orang bertanya kepadanya, si tukang sayur menjawab bahwa uang yang ia sedekahkan adalah milik si penjahit yang diamanatkan kepadanya. "Kenapa kau tak memberitahu kalau uang itu milik si penjahit?" tanya mereka dengan nada kecewa. "Begini, si penjahit itu melarangku untuk memberitahu kepada kalian. Tapi karena dia sudah meninggal, ya maka aku berani memberitahukannya." Orang-orang desa pun semakin merasa bersalah mendengar tuturan dari tukang sayur. Si penjahit yang selama ini mereka kira pelit dan gigil, ternyata adalah seorang yang sangat dermawan. Dari kisah ini memberi kita pelajaran bahwasanya jangan menilai seseorang dari apa yang kita lihat. Bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang kita tidak mengetahuinya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dan Kota Indah. Telah beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjakan kakinya di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas.
Di saat bersamaan, datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. "Hei Abu Nawas, kamu sudah dengar belum? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan loh," tanya si Hasan. "Ya, aku sudah mendengarnya," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau begitu, ayo kita ke sana. Aku punya kenalan di kota itu," ajak si Hasan. Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Setibanya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas untuk menemui kawannya. Mereka berdua pun disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Di sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu bertambah kagum dibuatnya. "Kota tempat tinggalmu memang benar-benar luar biasa," puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan ini semakin menggebu-gebu menyanjung kotanya. Tapi bagi Abu Nawas, hal ini justru membuatnya menjadi kesal. Ia pun lalu berkata kepada temannya Hasan, "Keadaan kotamu ini nggak jauh beda kok dengan kotaku. Bahkan mungkin seperti dua kota yang kembar." Kawan Abu Nawas ini terkejut mendengarnya. Ia merasa tak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas. "Masa sih? Bagaimana mungkin?" tanyanya nggak percaya. "Coba saja kamu lihat ke atas. Bintang di langit kotamu sama banyaknya dengan bintang di kotaku. Kalau nggak percaya, silakan hitung sendiri," jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Siapa yang tak kenal Abu Nawas, tokoh fenomenal dari Baghdad yang terkenal dengan kecerdikannya? Setiap kali ia dihadapkan pada masalah, jawabannya selalu membuat orang tertawa terpingkal-pingkal. Suatu hari, ketika Abu Nawas berada di istana, Baginda Raja mencoba menggodanya dengan sebuah pertanyaan jebakan. Hari itu, sang raja baru saja membuat peraturan yang baru. Barang siapa yang berkata jorok di dalam istana akan dihukum penjara selama sebulan. Baginda Raja tersenyum licik, lalu berkata, "Hai Abu Nawas, menurutmu tempat kita berasal itu seperti apa?" Pertanyaan ini jelas sebuah jebakan. Jika Abu Nawas menjawab dengan jujur, maka ucapannya akan terdengar jorok dan ia akan langsung dihukum. Namun kecerdikan Abu Nawas tak perlu diragukan. Dengan tenang ia menjawab, "Ketahuilah Paduka, tempat itu adalah suatu tempat yang sangat menakutkan." Baginda Raja yang tadinya berharap Abu Nawas akan berkata sesuatu yang jorok malah dibuat bingung. "Menakutkan? Apa yang menakutkan Abu Nawas? Dan kenapa bisa begitu?" tanya Baginda Raja. Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjelaskan, "Mungkin Paduka tidak menyadari, ketika Paduka pertama kali datang dari tempat itu sebagai seorang bayi, Paduka pasti menangis kan? Itu karena tempat itu memang sangat menakutkan Paduka." Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kehebatan Abu Nawas yang berhasil menjawab jebakannya dengan sangat cerdik. Namun Baginda Raja belum puas. "Baiklah Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Kalau tadi adalah tempat kita berasal, sekarang jawab ini. Tempat kita akan kembali seperti apa menurutmu?" Abu Nawas dengan enteng menjawab, "Tempatnya seperti sirkus Paduka." Baginda Raja kembali terheran-heran. "Seperti sirkus? Kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah tempat kita kembali itu akhirat? Dan bukankah akhirat itu tempat yang menakutkan? Kenapa kamu bilang seperti sirkus?" Abu Nawas tersenyum penuh arti, lalu ia menjelaskan, "Ampun Paduka, nanti di akhirat Paduka akan melihat bermacam-macam cara orang berjalan, tergantung amal perbuatan mereka di dunia. Ada yang berjalan tanpa tangan dan kaki. Mereka itu adalah orang-orang yang suka berbuat aniaya. Ada pula yang berjalan dengan wajah mereka, karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Ada juga yang berjalan menggunakan tangan, sementara kakinya berada di atas kepala mereka. Nah, itu adalah para pelaku zina yang tidak sempat bertobat Paduka.
semua orang itu akan merasakan penderitaan yang amat sangat. Nah, Paduka, jika cara-cara mereka berjalan ini dilakukan di dunia, bukankah terlihat seperti pertunjukan sirkus? Baginda Raja terdiam sejenak, namun setelah itu ia tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan. "Kamu memang cerdik sekali, Abu Nawas," katanya. Di sela-sela candaan itu, Baginda Raja tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Abu Nawas tak hanya berhasil menjawab jebakan dengan cerdas, tapi juga menyisipkan pesan mendalam tentang pedihnya siksa bagi orang-orang yang berdosa. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu ketika Baginda Raja tengah asik berburu di hutan. Namun perburuan kali ini membawa nasib sial. Bukannya mendapatkan hewan buruan, Baginda Raja malah diserang oleh seekor macan yang menerkam kakinya dan menggigitnya. Untunglah beberapa pengawal istana berhasil menyelamatkannya. Namun akibat dari serangan tersebut, kaki Baginda Raja menjadi lumpuh. Berbagai tabib telah didatangkan untuk menyembuhkan kelumpuhannya, namun tak ada satupun yang berhasil. Kini Baginda Raja hanya bisa terbaring di tempat tidur meratapi nasibnya. Hampir saja ia putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun keinginan itu dicegah oleh sang permaisuri. Akhirnya berkat nasihat sang permaisuri, lama-kelamaan Baginda Raja bisa menerima takdir yang menimpanya. Ia bisa tersenyum kembali meskipun dengan kondisi kakinya yang lumpuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas datang ke istana untuk menghibur Baginda Raja. Ia menceritakan kisah-kisah lucu yang membuat Baginda Raja tertawa. Namun tak berselang lama, wajah Baginda Raja kembali murung. "Ada apa, Paduka? Apakah Paduka tidak suka dengan ceritaku?" tanya Abu Nawas. "Tidak, Abu Nawas. Aku sangat terhibur dengan ceritamu. Andai saja kakiku tidak lumpuh, Abu Nawas, mungkin aku tidak akan seperti ini," kata Baginda Raja dengan suara yang lirih. Mendengar itu, Abu Nawas pun menghela nafas. "Sudahlah, Paduka, jangan memikirkan hal itu. Harusnya Paduka itu bersyukur karena masih diberi umur panjang," tutur Abu Nawas. "Iya, Abu Nawas, tapi aku ingin sembuh. Aku ingin kakiku seperti dulu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, tampak memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ia berkata, "Paduka yang mulia, saya punya solusi agar kaki Paduka bisa sembuh." Baginda Raja pun menjawab, "Percuma, Abu Nawas, kamu bisa apa? Apalagi kamu ini bukan tabib. Sudah banyak tabib yang aku datangkan, dan rata-rata mereka mengatakan bahwa kelumpuhan ini susah disembuhkan." Abu Nawas pun tersenyum. "Ya, itu benar, Paduka, saya tahu itu. Namun Paduka pasti belum pernah mencoba cara yang ini." "Apa caranya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Paduka yang mulia, jalan terakhir bagi manusia agar keinginannya dikabulkan itu hanya satu, yaitu bernazar. Apa salahnya jika dicoba, Paduka?" jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja pun tertegun. "Wah, benar juga ucapanmu, Abu Nawas. Baiklah, aku akan bernazar. Bila kakiku sembuh dari kelumpuhan, aku akan menyedekahkan separuh kerajaanku." Abu Nawas pun membalas, "Maaf, Paduka yang mulia, kalau nazar hanya seperti itu, saya tidak yakin bisa sembuh." "Terus bagaimana nazar yang seharusnya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja bingung. "Nazarlah yang agak tidak masuk akal, Paduka, yang susah dikerjakan. Karena untuk menyembuhkan kelumpuhan Paduka dibutuhkan keajaiban yang tidak masuk akal juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam memikirkan nazar yang akan ia buat. Setelah berpikir cukup lama, ia pun berkata, "Wahai Abu Nawas, saksikanlah. Bila aku sembuh dari kelumpuhan, aku akan naik keledai dan tidak akan turun darinya selamanya." Spontan Abu Nawas pun terkejut. "Paduka serius dengan nazar itu?" tanya Abu Nawas tidak percaya. "Ya, Abu Nawas, aku serius dengan nazar yang aku ucapkan," jawab Baginda Raja. Beberapa minggu setelah bernazar, keajaiban pun terjadi. Kaki Baginda Raja yang tadinya lumpuh mulai berangsur-angsur membaik
Bahkan sedikit demi sedikit ia mulai menggerakkan kakinya. Akhirnya kaki Baginda Raja benar-benar sembuh dari kelumpuhan. Betapa bahagianya hati sang raja. Ia pun mengundang Abu Nawas ke istana untuk mengucapkan terima kasih. Abu Nawas, saranmu sangat manjur. Lihatlah, kakiku sudah sembuh. Aku sudah bisa berjalan seperti sedia kala, Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan bahagia. Alhamdulillah, Paduka, saya ikut senang melihatnya, sahut Abu Nawas. Namun Baginda Raja kemudian berkata, tapi Abu Nawas, bagaimana dengan nadarku? Aku tidak mungkin mengingkarinya. Tapi aku juga merasa berat menjalaninya. Bagaimana ini, Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab, loh, itu kan sudah menjadi kewajiban Paduka. Paduka harus menjalaninya dengan ikhlas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun segera membawakan keledai dan menyuruh Baginda Raja untuk menaikinya. Dengan berat hati, Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ayo Paduka, ikut saya, ajak Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja jalan-jalan di taman istana. Ketika sampai di dekat pohon kurma, Abu Nawas pun berkata, Paduka yang mulia, panjatlah pohon kurma ini. Baginda Raja pun menjawab, oh tidak Abu Nawas, aku tidak boleh turun dari keledai. Aku tidak mau melanggar nazarku. Abu Nawas pun kembali berkata, Paduka, panjatlah dari atas punggung keledai. Meski merasa heran dengan perintah tersebut, Baginda Raja mencoba menurutinya. Setelah Baginda Raja memeluk batang pohon kurma, Abu Nawas segera menjauhkan keledainya. Sekarang turunlah dari pohon kurma itu, Paduka, kata Abu Nawas. Kalau begitu aku bisa melanggar nazarku, Abu Nawas, balas Baginda Raja. Turuti saja perkataanku, Paduka, nanti akan aku jelaskan, sahut Abu Nawas. Begitu Baginda Raja menginjakkan kakinya di tanah, Abu Nawas pun menjelaskan. Coba ingat-ingat nazar yang Paduka ucapkan. Paduka akan menaiki keledai dan tidak akan turun darinya selamanya, kan? Sedangkan tadi Paduka naik dari keledai ke batang pohon kurma, bukan turun. Lalu Paduka turun dari pohon kurma, bukan turun dari keledai. Jadi Paduka sama sekali tidak melanggar nazar. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun bahagia. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sampai sejauh itu dalam memahami nazarnya. Akhirnya berkat pertolongan Abu Nawas, Baginda Raja pun bebas dari nazarnya. Tak lupa ia juga memberikan hadiah kepada Abu Nawas berupa pundi-pundi uang yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Alkisah, seorang ibu datang mengadu kepada Abu Nawas sambil menangis sesenggukan. Ia tampak sangat panik. Ada apa ibu? Coba ceritakan, tanya Abu Nawas dengan lembut. Anak saya, Tuan Abu, anak saya, kata si ibu terbata-bata. Kenapa dengan anak ibu? Desak Abu Nawas. Dia hendak bunuh diri dengan minum racun, Tuan Abu. Saya sudah berusaha mencegahnya, tapi dia tetap bersikeras, jawab si ibu sambil menangis semakin keras. Mendengar itu Abu Nawas pun langsung berdiri. Wah, kalau begitu ayo kita ke rumah ibu sekarang juga, ujarnya tegas. Dengan tergesa-gesa Abu Nawas dan si ibu menuju rumahnya. Sesampainya di sana mereka mendapati si pemuda sedang bersiap memasukkan racun ke dalam minumannya. Ya anak muda, apa yang sedang kau lakukan? Bentak Abu Nawas. Si pemuda menoleh dengan wajah murung. Aku sudah bosan hidup, Tuan Abu. Lebih baik aku mati daripada terus menanggung derita ini, balasnya. Abu Nawas mendekat dengan tenang. Apa yang membuatmu merasa seperti itu, anak muda? Tanyanya. Aku telah ditinggal kawin oleh kekasihku, Tuan Abu. Rasanya hidup ini sudah tidak ada artinya lagi, jawab si pemuda, suaranya bergetar. Ah, itu saja masalahnya. Bersabarlah. Di dunia ini kan wanita bukan hanya dia, ujar Abu Nawas mencoba menenangkan. Ya memang benar, Tuan Abu. Tapi saya merasa tidak mungkin ada gadis lain yang secantik dia, Tuan Abu, jawab si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Oh, jadi masalahnya hanya soal kecantikan. Itu sih mudah. Gadis cantik itu banyak.
Kamu jangan putus asa begitu, balas Abu Nawas. Tapi Tuan, gadis cantik belum tentu mau denganku. Aku ini kan pemuda jelek Tuan Abu, ujar si pemuda dengan nada putus asa. Loh, kata siapa? Aku punya tetangga cantik dan dia pasti mau menjadi istrimu, kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Benarkah Tuan? Tanya si pemuda dengan sedikit harapan di matanya. Tapi apa iya dia mau dengan pemuda jelek seperti aku Tuan? Tentu saja mau. Dia hanya mencari pemuda yang setia, bukan pemuda yang tampan, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, si pemuda yang tadinya hendak bunuh diri langsung mengurungkan niatnya. Abu Nawas pun mengajak si pemuda duduk di sampingnya. Jadi Tuan, tetangga yang cantik itu benar-benar ada? Tanya si pemuda memastikan. Iya ada, tapi kamu harus bersabar selama 3 hari, jawab Abu Nawas. Kenapa harus 3 hari? Ada apa Tuan? Tanya si pemuda penasaran. Abu Nawas pun menarik nafas dalam-dalam dan mulai bercerita. Tetanggaku itu sebenarnya adalah gadis yang paling cantik di desa. Namun karena pernah menyakiti hati orang tuanya, dia dikutuk menjadi wanita tua. Tapi ada syarat untuk mengembalikan kecantikannya. Dia harus menikah dengan seorang pemuda jelek yang baik hati dan berbakti kepada suaminya. Setelah 3 hari 3 malam, kutukannya akan hilang dan dia akan kembali muda dan cantik, terang Abu Nawas. Mendengar cerita itu, mata si pemuda pun berbinar. Baiklah Tuan, aku bersedia menikahinya, katanya penuh semangat. Sang ibu yang melihat anaknya tak jadi bunuh diri merasa sangat lega dan bersyukur. Tak lama kemudian, si pemuda pun menikahi wanita tua tetangga Abu Nawas. Namun setelah 3 hari berlalu, istrinya tetap tidak berubah menjadi muda dan cantik. Si pemuda yang merasa kecewa segera mendatangi Abu Nawas. Tuan Abu, ini sudah 3 hari Tuan, tetapi istriku masih saja tetap tua. Bagaimana ini Tuan Abu? Tanya si pemuda dengan wajah yang bingung. Abu Nawas pun menatap matanya dengan tenang lalu bertanya. Wahai anak muda, berapa umurmu sekarang? Umur saya 25 tahun Tuan, jawab si pemuda. Abu Nawas pun menghela nafas panjang sambil menepuk dahinya. Aduh, umur segitu kok masih percaya sama dongeng, celetuk Abu Nawas. Si pemuda tertegun sejenak, lalu mendadak kejang-kejang dan jatuh pingsan. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum tipis sambil bergumam. Ya, setidaknya dia lupa soal racunnya.